Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Adik-adik, kita lanjutkan mata kuliah kita pada teknik perencanaan berdasarkan apa yang kita bahas di RPS, bahwa pada pertemuan kedua ini yang kita bahas adalah konsep daya saing. Adik-adik sekalian, dalam materi ini mungkin ini menjadi review mengapa kita membutuhkan alat analisis. Jadi tentunya alat-alat analisis ini digunakan untuk untuk membangun atau untuk mengetahui daya saing kita dan bagaimana caranya membangun agar daerah kita memiliki daya saing yang cukup dengan daerah-daerah yang lainnya. Ya, adik-adik sekalian, saya kira langsung saja saya coba untuk presentasikan dari terkait dengan daya saing ini. Jadi di sini ada beberapa hal terkait dengan perencanaan, kemudian apa-apa yang mesti kita lakukan untuk membangun daerah dari perencanaan yang kita buat. Ya, adik-adik sekalian, jadi di sini kita tahu misalnya di suatu daerah, tentunya setiap daerah memiliki keunggulan masing-masing. Keunggulan ini tentunya sangat dibutuhkan untuk untuk membuat daerah tersebut atau untuk membuat daerah yang bersangkutan bisa untuk bersaing dengan daerah yang lainnya. Nah, itu biasanya kita sebut dengan sektor basis, atau cara mengidentifikasinya adalah dengan cara menghitung yang namanya location quotient. Oke adik-adik, kita masuk. Ini sudah tampil. Jadi di sini di teknik perencanaan ini, di slide ini saya mencoba untuk menjelaskan. Yang pertama adalah mengapa penting kita untuk membuat perencanaan. Nah, karena kalau misalnya kita tidak membuat perencanaan, sebagaimana ada kata-kata ini, bahwa if you fail to plan, you are planning to fail. Artinya adalah ketika kita gagal untuk merencanakan, artinya sama dengan merencanakan kegagalan. Nah, untuk membangun suatu desain, suatu bangunan, kita butuh perencanaan secara rinci. Kita membutuhkan perhitungan yang matang dan yang bisa membuat dia bisa bertahan lama. Kalau misalnya kita coba lihat di gambar ini, misalnya untuk membangun Monas, itu dibutuhkan perencanaan yang baik. Untuk membangun kabupaten kita atau membangun kota kita, kita membutuhkan perencanaan yang baik. Kita tentunya tidak ingin mengalir, kita tidak ingin menjadikan prinsip mengalir itu sebagai prinsip kita dalam membangun perencanaan. Nah, tentunya sekali lagi, kalau mau negara kita maju, misalnya negara yang punya visi yang jauh ke depan, yang bisa menjadi 5 besar misalnya, atau bisa menjadi nomor 4 besar misalnya, maka tentunya hal-hal itu kita bisa bangun dengan memulai perencanaan dari sekarang. Sekali lagi, ini cukup menarik bahwa if you fail to plan, you are planning to fail. Nah, kita melihat kasus ini bahwa ketika misalnya kita gagal merencanakan, maka tentunya bisa saja Monas itu terbalik. Nah, ini saya katakan tadi bahwa ketika kita gagal berencana, berarti kita berencana untuk gagal. Itulah pentingnya perencanaan adik-adik. Oke, kita lanjut. Nah, tetapi untuk membangun perencanaan itu, kita membutuhkan yang namanya asistensi. Jadi kita tidak bisa membangun sendirian. Kita membutuhkan asistensi dalam hal ini. Kalau misalnya kita kepala daerah, tentunya kita membutuhkan asistensi. Siapa yang mengasistensi kita dalam hal terkait dengan pembangunan?
ada DPR sebagai pengawas, kemudian ada misalnya akademisi yang memberikan masukan bagaimana membuat sesuatu yang baik. Dalam perencanaan kita membutuhkan tetap namanya asistensi. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Yang pertama tadi harus dinyatakan adalah kita harus memiliki perencanaan. Sejak usia dini, anak-anak di negara maju sudah diasisten oleh keluarga, sekolah, sistem masyarakat sehingga mereka terbiasa merencanakan hidup. Nah, dalam perencanaan ini, tentunya kalau misalnya sekarang hari ini kita belum punya perencanaan tentang diri dan kehidupan kita, maka tentunya mungkin sekarang kita mulai untuk memiliki perencanaan atau memiliki visi adik-adik sekalian. Nah, ini kita masih membahas tentang misalnya visi kita, kemudian juga seharusnya ada visi yang dibangun untuk membangun daerah kita. Dari teman-teman yang tinggal di daerah, misalnya mungkin sudah memiliki visi untuk membuat daerahnya itu maju dan sudah punya program bagaimana membangun daerahnya bisa bersaing dengan daerah yang lain. Oke, adik-adik, kita lanjut. Kita mau mereview apa yang itu yang tentang teknik perencanaan. Jadi dalam teknik perencanaan pembangunan itu adalah cara atau metode yang digunakan dalam proses perencanaan. Nah, di dalam proses perencanaan ini ada cara-cara, dalam hal ini adalah cara yang digunakan itu dalam khusus teknik perencanaan mata kuliah ini adalah alat analisis. Jadi dari alat analisis kita bisa mengetahui potensi daerah yang kita miliki. Nah, kita lanjut. Nah, misalnya seperti ini adik-adik. Jika sekiranya adik-adik ini sebagai seorang bupati, sebagai ketua Bapeda, atau yang memiliki wewenang, maka apa yang Anda lakukan untuk melakukan pembangunan sebagai perencana? Misalnya adik-adik 10 tahun kemudian terpilih menjadi seorang bupati atau terpilih menjadi sebagai ketua Bapeda. Kira-kira di dalam mindsetnya teman-teman, di dalam pikirannya teman-teman, apa yang teman-teman lakukan untuk membangun daerahnya teman-teman? Tentunya kalau misalnya kita sebagai seorang bupati yang tidak memiliki perencanaan, maka yakinlah pada 5 tahun itu kita tidak akan menghasilkan sebuah karya yang besar. Kita akan mengikut arus, kita akan terlihat bahwa kita melewati hari-hari selama 5 tahun itu tidak penuh dengan karya-karya yang spektakuler. Tetapi jika teman-teman adalah misalnya seorang bupati yang punya perencanaan yang baik, yang punya misi yang baik untuk membangun daerahnya, maka akan terlahir sebuah karya-karya yang luar biasa. Karena itu sudah direncanakan. Kalau misalnya tidak direncanakan, saya khawatir karya itu tidak lahir. Dan bahkan masyarakat tidak akan merasakan efek sama sekali. Misalnya sebuah karya-karya untuk membangun IPM misalnya, indeks pembangunan manusia. Maka ada sekolah yang menggratiskan sampai SMA, bahkan mensubsidi. Ada bupati yang menggratiskan sekolah dari SD sampai SMA atau bahkan perguruan tinggi. Itu adalah salah satu cara untuk untuk meningkatkan IPM. Nah, tentunya hal itu tidak semua bupati bisa melakukan itu karena dia tidak punya visi dalam hal ini. Atau misalnya dalam hal kesehatan misalnya, dia punya visi bagaimana agar masyarakat itu bisa berobat secara gratis hanya menggunakan KTP dan kartu keluarga. Hal tersebut mendorong peningkatan kesehatan masyarakat karena tidak sulit lagi untuk berobat. Nah, hal-hal ini tentunya kita sebagai perencana punya target khusus bagaimana membangun daerah kita. Maka dari itu, kalau misalnya kita sebagai seorang perencana, apa yang akan kita lakukan? Misalnya, kalau misalnya kita terpilih, misalnya kalau saya, untuk membangun daerah saya, untuk mengetahui daerah ini mau dibawa kemana, maka yang paling penting yang harus saya lakukan adalah saya harus tahu dengan kondisi daerah saya. Sekali lagi, saya harus tahu kondisi daerah saya. Nah, yang saya harus tahu adalah misalnya dari sisi identifikasi kondisi wilayah, pertama dari kondisi geografis, di mana letaknya. Misalnya di daerah pegunungan kah, atau daerah pantai kah, atau daerah yang lain. Kemudian potensi yang ada saat ini, potensi unggulan, apakah pertanian, perdagangan, wisata, jasa, atau apa, atau yang lainnya. Kemudian kondisi demografi,
jumlah penduduk, tingkat pendidikan, kemiskinan, dan lain-lain. Kemudian pertumbuhan PDRB, kinerja keuangan dari tahun ke tahun, kemudian struktur ekonomi, yang mana dominan dan yang mana tidak dominan. Semua ini akan saya analisa, misalnya, semua ini akan saya analisa untuk membawa bahwa kemana kita bisa melangkah. Dengan data-data yang kita miliki, kita bisa membawa bahwa daerah ini kita bisa mengarahkan dia menjadi daerah yang terbaik, misalnya di Sulawesi Selatan. Karena kita sudah memiliki SDM yang bagus, kemudian infrastruktur yang bagus, kondisi geografis yang bagus, misalnya cocok untuk pariwisata. Nah, identifikasi ini yang membuat kita memahami daerah kita dan membuat kita untuk bisa membuat visi daerah kita. Mau dibawa kemana daerah itu. Nah, sebagai contoh lanjutan adalah misalnya seperti ini. Kondisi di Bulukumba dengan ini data yang lama, tapi saya kira tidak bersalah. Jadi misalnya kondisinya adalah pada tahun 2001 sampai tahun 2009, pertumbuhan ekonomi di Bulukumba itu sangat dinamis peningkatannya. Mulai dari 2% dari 2001 jadi 3%, 4%, 6%, dan 8% pada tahun 2008 misalnya. Nah, kalau misalnya mau lihat kondisi ini, maka kita berpikir bahwa ternyata kabupaten ini pernah memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu 8%. Nah, kita akan menganalisa penyebab dari pertumbuhan sebesar itu dan mengapa terjadi penurunan pada tahun 2009. Banyak hal mungkin yang membuat itu berubah. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, nah, kita harus mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi kalau misalnya dilihat dari pertumbuhan ekonomi ini untuk mewujudkan visi yang jauh lebih besar di masa yang akan datang. Ini contohnya adalah pertumbuhan ekonominya. Kemudian kita lanjut bahwa misalnya dari tahun ke tahun, kontribusi pertanian itu merupakan kontribusi yang paling dominan, yaitu sampai 700 miliar sampai 800 miliar sampai mendekati 900 miliar. Nah, sementara di sisi yang lain itu ada yang mendekati, yaitu pada sektor jasa-jasa. Kemudian yang lain perdagangan hotel dan restoran. Nah, kita melihat bahwa kita pasti mengasumsikan bahwa pertanian adalah komoditas yang paling unggul pada saat itu. Tetapi pertanyaannya adalah apakah bisa pertanian itu bisa dilanjutkan untuk di masa yang akan datang? Nah, tentunya kalau misalnya pertanian masih bisa, kalau misalnya kita melihat ini, kita bisa menganalisa bahwa peningkatan yang sangat signifikan itu apakah bisa untuk selamanya atau justru peningkatan itu tidak bisa untuk menjamin masa depan. Adik-adik sekalian, di sini kita melihat dari grafik ini pertanian memang dominan, sangat dominan kontribusinya terhadap PDRB. Tetapi kalau kita melihat data ini, pertanian bukanlah masa depan. Karena kita lihat bahwa ternyata peningkatan pertanian yang begitu kontribusi pertanian yang begitu besar di sini pada grafik ini, tapi ternyata kontribusinya pertanian justru menurun. Ini mendekati bahwa pola-pola dari negara kita atau pola-pola dari kabupaten kita akan mengalami pertanian akan mengalami kontribusi yang semakin menurun dan sektor-sektor yang lain akan semakin meningkat. Kalau dibandingkan dengan kota Makassar, maka Makassar bukanlah pertanian yang dominan. Pada saat itu, pada saat tahun yang sama, perdagangan dan jasalah yang dominan untuk Makassar. Tetapi untuk saat ini kita akan data-data yang update nantinya dari teman-teman, kita akan melihat analisa-analisa itu. Yang mana yang menjadi faktor dominan untuk perekonomian setiap kabupaten dan kota. Ya, dari penjelasan ini, maka kita harus melihat alat untuk mengukur fenomena ini.
sehingga bisa menjadi acuan dalam proses perencanaan. Nah, alat-alat ini kita membutuhkan alat analisis adik-adik sekalian. Alat analisis ini untuk misalnya mencari yang mana yang punya daya kompetitif atau yang mana sektor yang istilahnya sektor basis dan non basis. Itu salah satunya. Kemudian ada konsep daya saing yang bisa diukur dengan SSA. Jadi ada LQ, kemudian ada SSA, kemudian ada tipologi klasen, kemudian ada ICOR, ada input-output analisis. Semua ini adalah alat analisis untuk membangun suatu wilayah. Nah, konsep daya saing, jadi daya saing daerah itu merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah masing-masing. Suatu daya saing atau competitiveness merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Kenapa mesti kita membutuhkan daya saing? Dalam teori perdagangan internasional, bahwa produk yang kita miliki, yang bisa kita ekspor adalah produk yang memiliki daya saing yang tinggi. Nah, misalnya seperti ini, saudara-saudara, adik-adik sekalian. Misalnya di kabupaten kota, sama-sama produksi beras, sama-sama outputnya banyak, tapi belum tentu laku di pasaran sama-sama. Karena ada nilai lebih atau nilai yang lebih baik yang dihasilkan di satu daerah dibandingkan dengan daerah yang lain. Untuk membangun suatu daerah, diperlukan daya saing daerah tersebut agar dia bisa berkompetitif di daerah tingkat nasional. Misalnya begini, di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan harus bersaing dalam menghasilkan produk masing-masing. Persaingan untuk menghasilkan produk masing-masing ini tentunya akan membuat daerah itu semakin memacu diri untuk bisa bersaing. Jadi semakin memacu diri untuk bisa bersaing. Dengan persaingan yang muncul akan membuat daerah akan cepat berkembang. Nah, aspek daya saing ini adalah pertama, kita tahu bahwa tujuan penyelenggaraan otonomi daerah itu digunakan untuk membangun setiap daerah. Tujuan penyelenggaraan ini untuk membangun setiap daerah tentunya itu dilihat dari potensi kekhasan masing-masing. Sebagai kota, khasnya adalah jasa dan perdagangan. Sebagai yang berbasis pertanian, khasnya adalah pertanian. Yang memiliki pertambangan, khasnya adalah pertambangan. Nah, di sini dikatakan bahwa competitiveness itu merupakan kunci keberhasilan pembangunan ekonomi. Jadi, competitiveness adalah kunci keberhasilan pembangunan ekonomi. Nah, aspek daya saing itu yang dimaksud adalah fokus kemampuan ekonomi daerah, kemampuan. Kemudian yang kedua, fokus fasilitas wilayah infrastruktur. Yang ketiga, iklim investasi, dan yang keempat adalah sumber daya manusia. Daerah yang kompetitif yang bisa menghasilkan berbagai macam produk adalah daerah yang memiliki sumber daya manusia yang bagus, daerah yang tingkat investasinya bagus, infrastrukturnya bagus. Karena semua ini tentunya tidak ada orang yang mau berinvestasi jika daerah tersebut tidak mendukung untuk investasi, tidak memiliki sumber daya manusia yang bagus, kemudian dan tidak memiliki infrastruktur yang bagus. Maka semua daerah harus berlomba untuk membangun daerahnya agar alur-alur investasi itu masuk ke daerah tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, ada di sini framework for improving competitiveness, bahwa untuk meningkatkan daya saing suatu daerah, maka ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama adalah physical infrastruktur. Kita harus memperbaiki infrastruktur fisik, teknologi, education, labor market, capital market, and product market. Semua itu kita harus bangun. Tentunya yang disokong oleh fiscal infrastruktur dan monetary and fiscal stability.
untuk menciptakan dynamic cost supply. Kemudian ada variabelnya adalah production cost, productivity, capacity to innovate and adjust. Hal ini semua akan menghasilkan competitiveness and job and prosperity. Nah, ini adalah bagian ini merupakan framework untuk membangun daya saing kita. Kalau infrastrukturnya sudah bagus, teknologinya sudah bagus, pendidikannya sudah bagus, labor market, capital marketnya sudah bagus, produk marketnya sudah bagus, maka daerah itu akan sangat cepat untuk berkembang. Kerangka ekonomi yang berdaya saing tinggi. Nah, tentunya ada political environment, social structure, legal and institution, and market structure. Oke, adik-adik sekalian. Nah, untuk membangun suatu daerah, tentunya di sini ada namanya proses. Ada namanya proses. Proses itu yang pertama adalah input. Input itu terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, keperanatan sosial, dan sebagainya. Kemudian eksternalnya adalah politik, ekonomi, teknologi, hubungan internasional, dan globalisasi. Nah, untuk mengukur itu, maka kita membutuhkan yang namanya shift-share analysis, LQ, I-core, regresi, input-output analysis, IRIO, SAM, dan lain sebagainya. Nah, dari misalnya kita menganalisis input ini, kita dari data-data ekonomi, kemudian kita hitung melalui alat analisis dalam proses ini, LQ dan ESS, shift-share ini, misalnya, dari situ kita akan menghasilkan bahwa di daerah tersebut sektor yang basis adalah sektor ini, dan ini. Kemudian dari situ juga kita melihat bahwa daerah dari sektor-sektor kita yang memiliki daya saing adalah sektor ini. Nah, ketika kita sudah mengetahui yang memiliki tingkat daya saing yang tinggi, maka kita akan fokus untuk membangun itu. Misalnya untuk jasa pendidikan di Makassar itu sangat luar biasa, maka tidak heran kalau misalnya orang berbondong-bondong datang ke Makassar untuk belajar. Karena memang Makassar adalah pusat pendidikan. Outputnya apa, adik-adik sekalian? Maka dari RPJMD itu kemudian muncullah dari hasil itu kita dalam membuat dokumen perencanaan muncullah yang namanya RPJMD yang berasal dari analisis kita sebelumnya melalui alat analisis itu. Oke, adik-adik, saya kira itu penjelasan terkait dengan teknik perencanaan dan daya saing itu sendiri. Jadi satu hal lagi mungkin sebagai kesimpulan bahwa suatu daerah harus memiliki daya saing agar ia bisa bersaing dengan daerah yang lainnya. Karena tanpa daya saing, maka daerah tersebut bisa dikatakan tertinggal. Mungkin kita akan selalu melihat daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat, kemudian yang daerah-daerah yang lamban dalam hal pertumbuhan ekonomi, itu karena disebabkan oleh struktur geografi dan struktur demografi yang tidak mendukung. SDM itu sangat berpengaruh terhadap daerah tersebut. Misalnya di Makassar dengan tingkat IPM yang begitu tinggi, maka tidak heran ketika Makassar itu menjadi ikon untuk Indonesia Timur. Kenapa? Karena di Makassar tempat berkumpulnya orang-orang yang ada di daerah yang memiliki dalam hal ini high education atau memiliki pendidikan yang tinggi. Maka pembangunan kalau misalnya Makassar itu paling sering pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional, bahkan pernah 10%. Nah, tentunya apa yang menyebabkan demikian? Itu disebabkan karena di Makassar ini sumber daya manusianya bagus. Infrastruktur untuk berinvestasi sangat bagus. Untuk mendirikan perusahaan juga bagus. Karena di sini adalah sentral. Bagaimana dengan daerah-daerah yang lain? Saya pernah menganalisis misalnya daerah Jeneponto. Kita tahu bahwa daerah Jeneponto adalah daerah yang kering, maka dari itu banyak penduduknya yang
mencoba mencari kehidupan di daerah yang lainnya. Misalnya ke Makassar ataupun ke Bulukumba atau daerah-daerah yang lain. Karena untuk hidup dengan basis pertanian pada musim kering itu tidak cocok. Maka mungkin bisa saja untuk daerah seperti itu bisa seperti mencontoh Korea Selatan, di mana di Korea Selatan waktu itu adalah daerah yang tandus, tetapi dengan dengan inovasi yang ada, dengan hasil penelitian yang ada, maka daerah yang tandus tersebut diubah menjadi daerah industri. Dan industri tidak butuh tanah yang subur, dia butuh lokasi. Mungkin bisa saja cocoknya adalah ketika dia berubah menjadi daerah industri, maka bisa saja daerah tersebut bisa lebih cepat untuk berkembang. Makassar, kalau kita melihat dari sisi pertanian, itu sangat minim, bahkan kontribusinya sangat rendah. Tapi Makassar adalah daerah jasa, daerah industri. Itu yang lebih dominan, dan daerah perdagangan. Misalnya di Makassar, maka sangat tidak heran kalau kita melihat ruko ada di mana-mana. Di sepanjang jalan kita akan melihat ruko di mana-mana. Hal tersebut sebagai indikator bahwa di daerah ini sangat berkembang yang namanya industri. Atau dalam hal ini, dalam hal perdagangan. Bagaimana membangun daerah yang jauh dari perkotaan? Bagaimana kita misalnya membangun daerah-daerah yang misalnya daerah-daerah yang jauh dari kota Makassar? Kalau misalnya sumber daya manusianya sudah bagus, dalam hal ini IPM-nya sudah baik, maka kemungkinan besar perubahan masyarakat itu akan lebih cepat untuk mencapai kesejahteraan. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa kualitas masyarakat sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dan atau misalnya penemuan hal-hal yang baru. Misalnya untuk kasus misalnya di Bulukumba, misalnya dulu ada untuk para petani, ada dalam kebun itu ada coklat. Pernah masa coklat itu menjadi hal yang mahal, tetapi terserang oleh hama. Kemudian ada cengkeh, ada merica. Nah, ketika petani telah menemukan cengkeh misalnya, pada saat harganya beberapa tahun terakhir harganya sangat tinggi, itu yang membuat cengkeh tersebut membuat petani lebih sejahtera. Namun perlu juga dibangun adalah bagaimana membangun kesejahteraan masyarakat, dan perlu juga untuk diberikan pemahaman dalam hal ini literasi finansial agar mereka bisa memanfaatkan apa yang mereka dapatkan dan bisa sangat berefek pada perekonomian daerah tersebut. Daerah memerlukan daya saing untuk bisa bersaing. Begitupun Anda, begitupun adik-adik, untuk bisa bersaing dengan orang lain, maka sangat dibutuhkan daya saing adik-adik. Bagaimana menghadirkan atau bagaimana menciptakan daya saing itu, adik-adik sekalian? Improve yourself. Kembangkan dirimu, pahami banyak pengetahuan. Karena engkau yang akan menjalani hidupmu, bukan orang lain. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.